Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wabad. Sobat hijrah, sobat JS dimanapun berada, alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman hijrah semua, sobat kuliah semua di Bandung dan dimanapun berada. Semoga setelah Ramadan ini kita tetap semangat memperbarui amal ibadah kita. Hari ini di ruang tamu jejak sahabat kita kembali hadirkan bintang tamu, Masya Allah luar biasa. Ini sudah setahun lebih nih kita tunggu-tunggu dan akhirnya luar biasa Allah berikan jawaban. Akhirnya beliau mampir Bandung dan sempat datengin di studio ruang tamu JS. Kita sambut guru kita Al Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Tapi udah pakai ini tadi ya. Tadi pakai masker tadi ya. Masya Allah. Tadi sehat tadi ya. Alhamdulillah. Ustadz, bintang tamu nih. Bintang tamu meling-meling dong. ini ruang tamu JS Ustadz. Iya, karena nyaman. ya pandemi akhirnya kita dipaksa untuk, bukan dipaksa saja, kita sudah seharusnya solusi, udah menjadi solusi kita untuk menghadirkan konten yang tidak kalah dengan yang lainnya Ustadz. Kita harus berdakwah sebagaimana nasihat Ustadz. Agama fleksibel ya, nggak bisa offline kita online bro. Dimudahkan kok insya Allah. Banyak cerita, banyak juga pertanyaan Ustadz tentang ya keluh kesah biasa lah anak-anak muda lah. Anak muda luar sono yang teman-teman di Bandung, terus masalah dengan keluarga, masalah sama kerjaan, bini Ustadz, setelah ngaji Ustadz. Nah, emang Allah itu gimana Ustadz ya? Kalau habis ngaji itu emang kayak gitu Ustadz? Enggak sih sebenarnya, kalau ente menjadikan Quran sebagai hud dan petunjuk, nggak repot sama gaya ngaji. Anak temuin di Bandung nih orang pada repot sama gaya ngaji, bukan makna yang dibaca gitu loh. Suruh buka di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 nanti. Nggak usah pakai lagu-lagu, baca biasa aja gitu ya. Alif lam mim ahasiban nasu aitraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman, sudah hijrah, mereka nggak diuji? Walaqad fatana alladziina min qablihim. Allah telah uji orang sebelum kalian. Apa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka teman-teman jejak sahabat ana support dari awal. Kenapa? Antum berusaha untuk mengikuti jejak para sahabat. Masya Allah, dahsyat. Jangan cuma hayalan. Kalau ana sih praktekin pernah. Ana bikin jejak sirah Rasul ya, dari Mekah Madinah. Kita coba reading waktu itu ya. Untuk napak tilas gitu loh. Karena ketika orang nggak suka dengan para biker, menganggap bahwa hiporia motor jalan, dulu naik onta moge, dulu naik kuda perang namanya motor sport kalau sekarang mungkin, dulu kereta kuda kan mobil, sekarang semua kuda besi. Coba napak tilas, ternyata Islam tuh fleksibel yang sifatnya rahmatan lil alamin. Makanya sangat disayangkan kalau kita nih baca Quran nggak memahami maknanya. Tadaburkan dong Quran. Allah yang mengatakan, tidakkah kalian menganggap kalau kalian sudah beriman kalian nggak diuji? Iya benar. Allah uji orang sebelum kalian. Fala ya'laman Allahu alladziina shadaqu wa la ya'laman al-kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak. Nah, Ustaz, sorry dipotong Ustaz. Berarti harusnya kita ini kalau udah mulai ngaji, terus kita dapat benturan-benturan itu harusnya kita senang Ustaz ya. Bersyukur, berarti Allah memang merhatiin kita gitu Ustaz. Iya, makanya tadi di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 tadi kalau ente lihat, ya Allah telah uji orang sebelum kalian. Jangan cuma dibaca, siapa orang sebelum kalian? Dibuka dong cerita tentang Ammar bin Yasir. Dibuka dong. Bagaimana orang-orang pertama hijrah di zaman Rasul yang dibunuhin keluarganya, dia suruh murtad sampai turun ayat khusus buat Ammar bin Yasir. Ya, Allah menghapuskan dosa dia karena dia nggak kuat. Masya Allah. Dan lain. Dan para sahabat yang lain juga sama. Aneh hijrah Ustaz, ibu anak gak mau negor anak. Buka cerita tentang Abu Hurairah, ibunya gak mau negor dia. Cerita tentang Mus'ab bin Umair yang memotong rambut, ibunya memotong rambutnya karena komplain sama keislaman anaknya. Buka Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua pernah dirasakan. Nah, dengan melihat mereka kita akan tahu, oh bener bro, ternyata kita belum ada seujung kukunya mereka. Sama ini nih, jangan lupa kata Nabi, ujian itu lambang cinta loh. Lambang cintanya Allah. Nah itu dia, berarti kan harus bersyukur saja. Ketika Allah kasih ujian, berarti kita harus berilmu kan gitu. Nah, nggak usah sama Allah. Kita kalau sekolah nggak ikut ujian aja kan komplain dong, nggak naik kelas. Apalagi sama Allah, dengan ujian kita tahu kelas kita. Makanya Nabi bilang, Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau menguji manusia itu mempertontonkan cintanya. Di situ Allah akan tahu mana yang jujur, mana yang tidak.
Makanya ujian mendewasakan. Nah, kitanya nih yang harus memiliki protektor untuk ujian tersebut. Ya tadi, berteman sama orang soleh, dekat sama ulama, jangan sampai nggak belajar, sehingga kita bisa belajar napak tilas dari sirah mereka. Apalagi kalian ini kan jejak sahabat, buka dong jejaknya para sahabat yang diuji dulu kayak gimana. Berarti jawabannya itu sebenarnya ada di pendahulu kita. Ada para sahabat yang radhiyallahu anhum, mereka diridhoi oleh Allah, diberikan predikat surga gitu saja. Nah, kalau kita ngerasa, wah Allah nih tinggalin gue nih, abis ngaji kok tambah parah nih kehidupan. Berarti itu sebenarnya bukti lambang cintanya Allah buat kita. Harusnya iya. Gitu ya. Karena ada janji Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji orang di luar batas kemampuan. Gue malah berat, diuji malah futur. Nah, apa Allah yang salah, apa ente yang bener nih? Ntar dulu. Allah nggak mungkin salah. Firman Allah tuh kan bukan kaleng-kaleng. Nah, ente kaleng disenderin penyok, lain cerita. Nggak bisa. Ada yang salah. Berarti nih ente nih selama ini hijrah, ria atau ujub. Wah, itu kadang kita luput nih tadi. Nah, banyak yang ria, hijrah pengen diekspos. Lagi juga teman-teman kita juga kadang-kadang suka orang hijrah diekspos sih di TV. Gue nggak demen bener-bener ya. Ujung-ujung ngambil keuntungan. Soalnya kalau dia yang dimajuin kan kita cepat banyak follower. Proyek. Lu nyari pahala, nyari follower si agama gitu loh. Ini kan bahaya di kita kayak begini. Jangan. Orang-orang hijrah ini disuruh belajar. Kemudian disuruh mereka itu dekat sama ulama, disuruh jangan makan yang syubhat apalagi yang haram, disuruh berteman dengan orang yang soleh. Nanti ketika hijrahnya sudah matang seperti buah yang gak usah diimbuh dengan karbitan, matang pohon itu lebih manis bro pada akhirnya. Kenapa? Karena pengalaman tuh guru yang terbaik. Nah, kita butuh nasihat orang-orang yang hijrah seperti itu. Ya, Masya Allah. Minum Sad. Iya, jazakallah khair, Masya Allah. Berarti Sad, kalau udah hijrah lu jangan aman gitu. Sampai kalau ente udah datang kajian, ngaji misalnya gitu, ngerasa mapan. Nah, karena kan kita gitu. Ya kita merasa mapan penting. Kalau mapan buat bangun rumah kan tinggal cari kaso. Nah, pas ada fitnah, goyah lagi gitu saja. Iya, itu dia. Orang tuh hijrah bukan gak diuji bro. Seperti orang yang sudah tobat, jangan merasa maksum. Gue sih alhamdulillah bro, udah 6 bulan nih gue hijrah. Gue hitung-hitung hampir 6 bulan gue gak bikin dosa. Lu hohong. Kalau anak kita sih bilang hohong gitu ya. Hohong. 6 bulan gak bikin dosa, siapa ente mayit. Betul ya? Ente pasti bikin dosa. Makanya dibilang wa'ad bisayyatal hasanat tamhuha. Barengin dosa dengan istighfar. Orang yang hijrah tahu konsekuensi berdosa itu istighfar. Tapi bukan diadon. Iya. Diadon tuh diadon campur. Dosa, tobat, dosa, tobat kan gitu ya. Karena ada di satu sisi kita tuh nggak bisa menghindari dosa. Nah, kita yang tahu deh tuh di situ ya. Tapi perlu tahu iman turun dengan kemaksiatan. Nah, kalau ente merasakan bahwa iman ente turun karena kolaborasi kebaikan dengan dosa, ya cari antisipasinya. Jangan terus-terusan ya udah ngerasa nyaman gitu saja. Qadarullah gue berdosa lagi. Nah, itu kan. Qadarullah berdosa gimana sih? Allah disalahin. Bandung itu nggak tepat juga berarti. Ya nggak bisa. Bandung keras tat kan udah dibilang nih kita ngomong di Transono kan. Bandung nggak keras, lu yang lembek kayak Yupi. Nah, nah kadang banyak juga yang ya teman-teman di luar sono berarti bukan tadi ya, bukan karena Allah yang salah. Allah nggak mungkin zolim buat. Ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin Allah. Ada yang salah berarti dia. Nah, makanya suruh apalin nama Allah. Nggak ada nama Allah Az-Zolim, nggak ada. Nggak ada betul. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Az-Zolim nggak ada. Kata Nabi apa? Hukummu itu adil ya Allah. Takdirmu itu baik. Nabi pun merasakan. Padahal Nabi pernah tidur menganjal perut dengan batu. Nabi yang kalau dia mau minta diijabah langsung kekasih Allah. Cuma beliau tahu bahwa simbol sebuah kemuliaan itu ketika ada di Ibnu Rajab mengumpulkan kitab. Dalam kitab itu hadis tentang sahabat yang bertanya ke Nabi tentang kemuliaan. Kata Nabi, yang pertama amsik lisanak, jaga lidah ente. Oh berarti ini salah satu tips nih. Tips. Pengen kemuliaan. Kalau hijrah pengen mulia gitu ya. Iya. Waliyasaka baituk, merasa cukup dengan keadaan rumah, jangan komplain, gitu ya. Kemudian wabki ala khotiatik, tangisi dosamu. Itulah simbol sukses. Bisa sukses kita dengan 3 itu. Biasakan lisan dijaga. Jangan mulut ini membuat orang kecewa, orang kesel. Akhirnya kita kena doa orang yang terzolimi. Ya, dengan gaya kita yang berubah dengan hijrah kita jangan ya. Jadi orang yang qanaah.
Waliyasaka baituk. Rumah kita ini rumah tempat kita istirahat, bukan rumah yang forever. Karena dunia ini tempat Nabi Adam diazab, betul? Betul. Jadi jangan terlalu berebut dunia. Kita bakal mati cuma transit di dunia. Dan yang terpenting apa? Tangisi dosamu di masa lalu. Jangan pernah tersenyum kalau ingat dosa. Ini kita banyak bro, kalau kumpul-kumpul alumni atau apa, atau jangan-jangan di luar kajian kita ngobrolin masa lalu, Dosa masa sambil lalu. ketawa ketiwi. Oh gila bro. Oh iya dong. Ya dia mabok di girang, kan nangis kalau perlu kan. Iya. Zaman di SMA lu inget gak zaman di kantin? Ya kita nyolong bakwan. Nyolong bakwan Harusnya tutup gitu. Yang goreng udah mati, minta maafnya gimana? Ini bakwan di dunia, levelnya bakwan di Padang Masar mah gede tuh urusannya. Allah khair. Nah, ya Allah, kalau ingat dulu wabkialah, tangisi dosa di masa lalu. Orang yang belum bisa menangisi keburukan di masa lalu akan mengulang keburukan dia akan datang. Berarti ini kaidah tadi. 3 ini kaidah banget. Kaidah betul, Nabi yang ngasih bocoran. Jaga lisan. Jaga lisan. Ya, jaga lisan. Terus kona'ah, cukup dengan merasa keadaan cukup gitu rumah. saja. Terus tangisi dosa. Iya. Tapi yang paling penting nggak bisa kita jaga lisan kalau nggak punya ilmu yang betul, Ustaz. Otomatis berilmu Berarti sebelum berkata. belajar harus tetap. Kita bisa jaga lisan karena Pikir dia sebelum ngomong, lu ngomong sama siapa nih gitu. Yang diomongin sih qala Allah wa qala Rasul, cuma gaya ngomongnya dong. ajib. Ini orang tua. Mah. Qala Allah. Ya. Emaknya anak gua kenapa nih? Ya, mama. Ada firman Allah loh. Kata Allah tuh waliyadrib nabi humurhin ala juyubi. Kata Allah, hendaklah kerudung mamah nih menutup bagian dada mah. Mama cantik kalau kayak gitu. Orang tua juga kan main betot aja kayak hordeng. Nih yang ngajarin siapa? Nabinya siapa nih mah kerudung begini? Waduh. Iya. Ada orang tua, ya Allah. Itu nggak boleh haram. Ya. Oh, ini makan apa nih? Atau tiba-tiba Jangan-jangan nggak minum madu kayak Rauhani nih. Atau kadang makan tawon bukan minum madu jadi galak. mungkin masih ada yang bokapnya masih ngerokok, Pak haram gitu kan, gitu ya nyekak mati. Ya dijelaskan lah kalau sama orang tua tuh kita kalau cara ngomong kan Quran bilang wasahibhum fid dunya ma'rufah. Jadi kan orang tuamu tuh sahib, sahabat. Kita kalau mau sama sahabat sampai kita kemas bahasa kita, jangan dia kesinggung. Sama orang tua lebih dari sahabat. Cara pegang tangan mama. Gak ada yang layak saya pegang di dunia melebihi keindahan tangan mama nih. Masya Allah sini Pak. Ya Allah, Pak, Allah yang mengatakan wala tuqu anfusakum ila tahluka. Jangan masukkan diri pada sesuatu yang berbahaya, Pak. Dokter mana yang bilang rokok itu baik, Pak? Bahaya. Tinggalin, Pak. Apa yang bisa menggantikan saya akan siapkan buat Bapak. Orang tua juga terenyuh nih main banting bungkus itu nggak lihat gambar itu depan paru-paru pada bolong. Hikmah berarti tadi. Ilmu ya. Itu ada di ulama. Masya Allah. Makanya belajar ya para ulama seperti itu. Nice Ustaz, Masya Allah luar biasa nih obrolan siang ini nih di ruang tamu JS. Tapi kaidahnya luar biasa, ini jadi pegangan itu. Nih jaga lisan, kona'ah, berarti apapun dikasih ujian lu bersabar, berarti ya belajar lagi. Cukup dengan keadaan rumah yang kita miliki lah. Terus tangisi dosa di masa lalu. Ustadz itu luar biasa. Mudah-mudahan jadi jawaban nih buat teman-teman JS, sobat-sobat JS semua di luar sana ya, yang udah down terus mikir nih gue balik lagi ya, udah deh gue ya kayak gitu banyak saat. Yang mudah-mudahan ini jadi pengerem saat ya. Amin. Jadi remnya nih. Oke, mudah-mudahan ini jadi manfaat. Kita tutup konten kita siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Iyakum insyaallah. Kita kembali lagi di momen berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.